Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang budiman. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang Indonesia bergabung dengan OECD. Baiklah, telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam spesialis dakwah ekonomi, yaitu Bung Yuwana Tri Utomo. Kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung. Apa kabar? Bagaimana kabarnya Bung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bung Lukman. Harus sehat. Alhamdulillah harus sehat. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah SWT. Amin. Amin. InsyaAllah. Amin. Baiklah Bung. Ini ada suatu berita yang menarik terkait Indonesia yang bergabung dengan OECD. Ya, ini kepanjangan dari OECD tersebut adalah The Organization for Economic Cooperation and Development. Ya, ini organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi. Jadi, bagaimana tanggapan Bung terkait isu yang sedang hangat di media massa nasional kita ini? Tafadhol. Baik, terima kasih Bung Lukman. Jadi memang berita itu muncul dinyatakan oleh Menko Perekonomian ya, Pak Airlangga Hartarto pada tanggal kemarin 26 Juli itu. Beliau mengatakan bahwa kita sudah menerima surat pemberitahuan dari OECD soal keanggotaan tersebut. Sudah menerima surat dari OECD yang menyambut Indonesia menjadi negara anggota Asia Tenggara pertama yang masuk, dan itu sudah diinformasikan ke seluruh anggota OECD yang ada. Jadi Bung Lukman, OECD ini organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi ya, Organization for Economic Cooperation and Development, sebuah organisasi kerjasama antar pemerintah di level internasional. Anggotanya sudah banyak, 30-an negara yang mereka menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Awalnya OECD ini namanya bukan OECD, tapi OEEC, Organization for European Economic Cooperation. Artinya apa? Khusus untuk Eropa saja, awalnya begitu. Untuk membantu menjalankan Marshall Plan dalam rangka rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II. Sebenarnya menarik juga, kenapa? Karena awal-awal tahun 2000-an dulu muncul Uni Eropa kan. Tetapi itulah perkembangan dunia. Jadi kalau kita lihat di internet itu, anggota OECD itu ada Austria, Belgia, Kanada, Chili, Kolombia, dan yang lain sebagainya, termasuk Denmark, Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Israel, ada Israel juga, ada Amerika Serikat, Turki, dan Inggris. Ada 30-an lebih itu. Itu anggota OECD itu. Jadi mereka dalam rangka melanjalankan proyek Marshall Plan, yaitu program ekonomi skala besar pada tahun 1947, 1951. Tujuannya untuk membangun kembali kekuatan ekonomi negara-negara Eropa setelah Perang Dunia II selesai. OECD ini, Bung Lukman, sama seperti organisasi internasional yang lain, dia memiliki posisi seperti lembaga-lembaga misalnya PBB, WTO, IMF, World Bank, OKI bahkan ya, BRIDGE yang terbaru itu BRIDGE, ADB, ASEAN, OPEC, dan lain sebagainya, sebagai organisasi kerjasama antar pemerintah dalam suatu negara tertentu. Nah, mayoritas anggota OECD adalah negara-negara yang berpenghasilan tinggi dengan peringkat sangat tinggi dalam indeks pembangunan manusia. Karena itu sering dianggap
negara-negara anggota OECD ini adalah negara maju. Padahal kalau kita lihat Indonesia masih dalam proses antara maju dengan mundur ya. Maju dalam arti karena kita punya punya proposal Indonesia Emas 2045 itu yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Sementara kan satu sisi kemarin rame isu Indonesia masuk terkategori apa gagal sistemik itu kan yang disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres itu. Jadi sebenarnya akar pembahasannya kenapa kita ikut gabung OECD karena kita biar dicatat sebagai negara maju juga. Bahwa kita ingin Indonesia harus maju itu sepakat sebetulnya. Namun kalau kalau apa cara majunya itu mengulang mengulang berulang kali try and error ya jadinya jatuh di lubang yang sama-sama terjebak di kapitalisme itu. Kalau majunya masih menggunakan paradigma yang lama tidak berubah sama saja akan jatuh ke lubang yang sama. Kenapa tidak mau menggunakan ekonomi Islam gitu loh? Maju dengan ekonomi Islam. Karena syarat maju itu harusnya mandiri. Nah, negara yang mandiri itu negara yang tidak diintervensi oleh negara-negara lain, negara yang tidak didikte oleh negara-negara asing. Itu negara maju begitu. Nah, paradigma kemandirian ekonomi ini hanya di ekonomi Islam saja. Tidak ada di kapitalisme, apalagi sosialisme. Misalnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam ya, itu kalau dari hulu itu kapitalisme barat, hilirnya itu kapitalisme timur yang agak-agak sosialisme, itu kan sama saja nanti jatuh di lubang yang sama. Padahal Rasulullah mengatakan sumber daya alam itu milik umum, ya. Innamal mu'minuna syurakaun fis salas al-ma al-kala wan nar itu termasuk sumber daya alam, tambang energi, mineral itu semua tidak boleh dimiliki oleh swasta, apalagi swasta asing, harus menjadi milik umum itu. Sehingga negara wajib mengelola dengan konsensi yang amanah itu keniscayaannya begitu. Sehingga bukan untuk diperdagangkan apalagi secara bebas di pasar dunia, bukan. Tapi untuk kemaslahatan umat, untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Itu. Masalahnya itu karena kita itu seringnya tidak amanah itu. Kenapa tidak amanah? Karena ya kalau menurut Quran surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu itu karena mereka kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mendustakan ayat itu. Sehingga jalan kembali untuk bisa maju memang harus iman dan bertakwa. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan itu Bung Lukman yang bisa saya tanggapi terkait gabungnya Indonesia ke OECD. Terima kasih Bung Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, Baiklah, itu sedikit sebanyak yang telah disampaikan oleh Bung Yuana terkait Indonesia yang bergabung dengan Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi ini. Jadi begitu apabila kita lihat dari sisi umumnya itu sepertinya itu satu kebaikan atau satu manfaat bagi Indonesia sendiri. Namun itu menjadi satu yang bagaikan sudah jatuh ditimpa tangga kan. Jadi uh, bagaimana sistem kapitalis yang masih digunakan diterus pakai digunakan sedangkan telah lihat banyak hasil buruknya gitu. Tidak dipandang sisi sisi baik, ada suatu sisi baik yaitu dengan menggunakan sistem yang lebih baik yaitu sistem ekonomi Islam. Nah, jadi baiklah. Terima kasih Bung Yuana atas tanggapannya. Jadi semoga tetap semangat dalam mendakwakan ekonomi Islam selamanya. Amin insya-Allah. Demikian pemirsa channel TV yang budiman. Pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang Indonesia bergabung dengan
OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development. Baiklah, mungkin itu saja dari sesi pada pagi hari ini. Semoga uh, apa yang disampaikan menjadi manfaat dan dapat menyampaikan kepada orang yang lain di sekitar kita. Semoga kita sama-sama mendapat berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Baiklah, dari situ saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi